Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mahrizka Multadas, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Kerangka Dasar Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 Revisi. Next. Untuk anggotanya, ada Siti Rohaya, kemudian Nur Fahriki, Reni Fatakul Barkah, dan saya sendiri Faiza Nurul Aziza, Viola Eksa Pradesta, dan Anastasia Dwiyanti. Next. Terdapat beberapa materi pada bab kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Standar kedua ada standar kompetensi lulusan. Yang ketiga ada standar isi, proses, dan penilaian kurikulum 2013. Dan yang keempat penilaian kurikulum 2013 revisi. Yang pertama, ada pengertian kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi yang akan saya paparkan. Kurikulum 2013 menurut Mulyoto yaitu pendekatan yang menjadi masalah dalam pembelajarannya, di mana pendekatan yang digunakan adalah materi. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran yang dicapai lebih ke penguasaan materi. Sedangkan kurikulum 2013 revisi yaitu kurikulum revisi perbaikan dari kurikulum sebelumnya dengan perkembangan zaman yang menurut perubahan kurikulum terjadi. Yang kedua ada standar kompetensi lulusan. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masalah belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Next. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Anastasia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada dimensi dari sikap. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Pada SD atau MI itu di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain, SMP atau MTS dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya, SMA, SMK, MA, atau MAK dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, dalam dimensi pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian. Jika di SD atau MI itu di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain, dalam SMP atau MTS yang tampak mata, kemudian SMA, SMK, MA, atau MAK terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Selanjutnya yang terakhir ada dari dimensi keterampilan, memiliki kemampuan pikir dan bertindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Dalam SD atau MI sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya, kemudian SMP atau MTS sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis, dan maka sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anastasia terhadap pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Reni. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 revisi. Yang pertama, standar kompetensi lulusan PAUD. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada beberapa aspek yang meliputi 1. Nilai agama dan moral, 2. Nilai Pancasila, 3. Fisik motorik, 4. Kognitif, 5. Bahasa, dan 6. Sosial emosional. Yang kedua, standar
kompetensi lulusan, sekolah dasar, MI, SDLB, atau paket A sederajat. Standar kompetensi lulusan pada tingkat pendidikan dasar difokuskan pada beberapa aspek yang meliputi: 1. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reni atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Viola. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah difokuskan pada yang pertama, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu standar isi, proses, dan penilaian kurikulum 2013. Ruang lingkup standar isi kurikulum 2013, ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi pada satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam standar isi untuk setiap mata pelajarannya. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam dominan sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Viola atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Rifki. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada standar proses kurikulum 2013. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Di mana pengembangan standar proses ini mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang ditetapkan sesuai PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang sekarang diubah menjadi PP nomor 32 tahun 2013. Nah, di mana prinsip pembelajaran yang digunakan ini yang pertama yaitu ada peserta didik mencari tahu, kemudian yang kedua belajar berbasis aneka sumber belajar, kemudian yang ketiga proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, kemudian yang keempat pembelajaran berbasis kompetensi, dan yang terakhir pembelajaran terpadu dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan yang terakhir ujian sekolah atau madrasah. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rifki atas pemaparannya. Untuk materi yang terakhir yang akan dipaparkan oleh Siti Rohaya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu standar isi, proses, dan penilaian kurikulum 2013 revisi. Yang pertama, standar isi. Menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang memuat tentang tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Tingkat kompetensi pada kurikulum 2013 revisi dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tingkat pendidikan anak, jenjang pendidikannya TK atau RA. Yang kedua, tingkat pendidikan dasar, jenjang pendidikannya SD, MI sederajat. Yang ketiga, tingkat pendidikan menengah, jenjang pendidikannya SMP, MTS sederajat, dan SMA, MA sederajat. Selanjutnya, standar proses. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.
Nah, standar proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum 2013 revisi. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti Rohaya atas pemaparannya. Untuk selanjutnya terdapat daftar pustaka yang dipakai untuk mendiskusikan materi ini. Next. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.